Kitab Pengkhotbah. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya, angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari.
Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah. Tuhan Yesus memberkati. Pengkhotbah 1. Kitab ini ditulis oleh Salomo, biasa dibacakan pada hari raya Pondok Daun. Menurut tradisi Yahudi, Raja Salomo menulis kitab Kidung Agung ketika ia masih muda, dan kitab Amsal pada usia setengah tua, sedang kitab Pengkhotbah pada tahun-tahun akhir hidupnya. Inti dari kitab ini adalah kesia-siaan hidup di luar Tuhan. Bagian terbesar dari kitab ini menggarisbawahi sekali lagi kesia-siaan, kebingungan jika hidup tidak berpatokan, berpusat kepada Tuhan. Jika hanya mencari kesenangan dangkal dan bodoh pada masa muda, karena hidup ini terlalu singkat dan cepat berlalu, jadi jangan dihabiskan secara sembrono. Kitab ini ditutup dengan menasehati para pemuda dan pemudi untuk ingat Tuhan ketika masih muda, supaya tidak menjadi tua dengan menyesal dan sia-sia. Karena semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita tadi sudah tahu bahwa kematian itu pasti, dan sukacita, keselamatan, dan hidup kekal hanya dapat diterima dari karunia Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Salomo adalah orang yang paling bijaksana yang dicatat oleh Perjanjian Lama, tidak sanggup menemukan jawaban yang memuaskan bagi aneka persoalan hidup. Melalui pencarian kesenangan, mementingkan diri, kekayaan, pengumpulan pengetahuan. Tetapi Yesus Kristus yang disebut dalam Perjanjian Baru sebagai lebih daripada hikmat Salomo di dalam Matius 12 ayat 42. Di dalam Yesus Kristus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Saudara, lihatlah Pengkhotbah 1 ayat 2, segala sesuatu sia-sia. Salomo sudah menyelidiki
bahwa seluruh kegiatan kita di bumi ini tidak ada artinya, tidak bertujuan jika dilakukan di luar daripada kehendak Tuhan. Jika tidak mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kitab ini menekankan bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan harus tunduk kepada Tuhan. Kalau tidak, hidup ini sia-sia dan rusak. Tujuan penulis atau Salomo adalah menghancurkan semua gagasan palsu bahwa dunia ini hanya untuk senang-senang, untuk hal-hal sekuler semata. Ia ingin pembaca kitab Pengkhotbah ini melihat kenyataan serius bahwa di dunia ini banyak kejahatan, ketidakadilan, dan kepastian kematian. Supaya insaf, hidup di luar Tuhan itu sia-sia, tidak menghasilkan kebahagiaan sejati. Jadi solusinya adalah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang akan memimpin hidup ini jadi bermakna. Karena hidup di dunia hanya sementara, sedangkan hal-hal sorgawi, menerima pengharapan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan itu bersifat sempurna dan kekal. Ayat 5-11 mengenai matahari terbit. Dunia tampaknya berjalan terus sesuai dengan pola tertentu, tidak berubah. Manusia tidak bisa berharap kepada alam ciptaan ini. Tetapi manusia harus berharap kepada penciptanya, yaitu Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Ayat 9, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Artinya pencarian, sasaran, keinginan manusia itu selalu sama. Dari dulu sampai sekarang. Ya. Di luar Tuhan egois. Ya. Di luar Tuhan akan hancur dan gagal. Ayat 12-18, aku Pengkhotbah menyelidiki dengan hikmat. Manusia tidak dapat menemukan maksud tujuan hidupnya di luar Tuhan. Orang tidak dapat mengandalkan prestasi, kekayaan, dan semua yang ada untuk memperbaiki yang rusak di dunia ini. Perlu hikmat dari Tuhan. Hikmat manusia terbatas, ya. Tetapi hikmat dari Tuhan sungguh disediakan Tuhan bagi kemuliaan orang-orang yang hidup, percaya, taat, dan setia kepadanya. 1 Korintus 2 ayat 17. Saudara, bagaimana kita bisa hidup sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan berjalan di dalam kehendak Tuhan, setia sampai akhir. Sementara lingkungan dunia yang tempat kita tinggal ini jahat. Dan firman Tuhan katakan, akhir zaman keadaan semakin jahat. Kita semua memerlukan Roh Kudus. Sangat penting Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya. Betapa besar perbedaan kalau tidak ada Roh Kudus di dunia ini. Alkitab mencatat bahwa tanpa Roh Kudus tidak ada penciptaan. Karena alam semesta, umat manusia, penciptaan itu dikerjakan oleh ketiga yang esa. Dicatat dalam Kejadian 1 ayat 2, Ayub 33 ayat 4. Juga tanpa Roh Kudus tidak ada Alkitab. 2 Petrus 1 ayat 21. Tidak ada perjanjian baru. Ya, Matius sampai Wahyu itu bicara mengenai peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Tercatat dalam Yohanes 14 ayat 26, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 14. Selanjutnya, tanpa Roh Kudus berarti tidak ada kuasa untuk memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tanpa Roh Kudus juga tidak ada iman. Tidak ada kelahiran baru. Tidak sanggup kita hidup suci dan benar sesuai firman Tuhan. Dan juga tidak ada orang percaya kepada Kristus. Karena
percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, untuk kita bisa hidup berpusat kepada Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga hidup kita tidak sia-sia dan mati celaka, kita sungguh-sungguh memerlukan Roh Kudus. Tuhan kiranya membuka pikiran kita sehingga kita mengerti benar pengharapan apa yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus